Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pro Kami Podcasting, profesionalis kami untuk kesehatan kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali berjumpa dengan Dr. Rudy. Kita akan membahas tema-tema kesehatan yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Sahabat Pro Kami, kita tahu bahwa anak adalah dambaan atau buah hati orang tua. Populasinya sekitar 30% dari populasi umat manusia. Dan sebagai orang tua, kita senantiasa berdoa, menjaga dan mendidik anak kita agar menjadi anak yang soleh, sehat, dan cerdas. Dalam kehidupan, tidak selamanya anak kita sehat. Tentu saja ada permasalahan-permasalahan kesehatannya. Dan anak bukanlah dewasa kecil, sehingga jenis penyakit serta penanganannya pun berbeda dengan dewasa dan ditangani oleh spesialis tertentu, yaitu spesialis anak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengundang salah seorang anggota Pro Kami yang juga dokter spesialis anak, yaitu Dr. Dedelia Marlia, spesialis anak. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dok. Gimana kabarnya, dok? Alhamdulillah. Ya, baik. Sebelum kita membahas tentang salah satu tema kesehatan yang menjadi masalah di anak, yaitu demam, saya kenalkan dulu, beliau adalah anggota dan pengurus Pro Kami, ya, di bidang media dan juga seksi ilmiah, ya. Terima kasih dokter atas kehadirannya dan kesediaannya untuk berbagi ilmu tentang kesehatan anak. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Dokter, mohon diberi pengantar nih, bagaimana tentang masalah demam ini, karena kita sering menjumpai orang tua menjadi stres saat anaknya demam, sehingga mengganggu kerjanya, aktivitas orang tua, dan tentu yang paling penting adalah mengganggu kesehatan dan mungkin pertumbuhan anaknya. Boleh, dok, diberi pengantar? Ya, terima kasih Dr. Rudy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Ya, hampir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Pada sore ini saya diberi kesempatan dari Pro Kami untuk sedikit berbagi tentang ilmu kesehatan anak. Kaitannya sore ini adalah tentang demam, ya. Ya. Sebelumnya kita bahas sedikit dulu tentang anak. Tadi Dr. Rudy sudah mengatakan bahwa populasi anak itu sekitar 30,1% dari populasi umat manusia, terutama di Indonesia ini. Anak sendiri per definisinya adalah seorang individu yang usianya dimulai dari 0 hari sampai usianya sebelum 18 tahun. Jadi kalau ada permasalahan di usia tersebut, maka itu masuk ke dalam kategori anak. Salah satu masalah kesehatan yang sering dan merupakan alasan tertinggi para orang tua atau pengasuh ataupun yang lainnya datang berobat ke fasilitas kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan primer maupun ke spesialis anak, adalah demam. Ya, demam sendiri merupakan salah satu respon tubuh terhadap adanya suatu yang terjadi dalam tubuh. Bisa itu peradangan, bisa itu infeksi, atau hal yang lain. Untuk lebih lanjutnya mungkin kita ngobrol ya, lebih. Terima kasih. Lanjut ya, dokter. Baik, ya. Terkait tadi demam, ya, definisinya atau penyebabnya tadi udah ada sekilas. Kalau sekarang kan masyarakat
sudah tahu tuh ada alat ukurnya ya, pakai termometer ya dok ya. Nah itu kapan dikatakan demam gitu ya? Apakah dari perabaan aja atau bagaimana cara mengukur ya, mengukur suhu tubuh yang benar ya pada anak lah istilahnya. Ya, terima kasih dok. Jadi demam itu adalah kondisi di mana suhu tubuh di luar dari normal. Diukurnya di mana? Karena sebenarnya demam itu bukan perasaan subjektif, jadi harus ada pengukurannya yang dinilai secara objektif. Berdasarkan literatur, pengukuran suhu tersebut harus dilakukan pada tempat-tempat tertentu dok, dengan menggunakan alat termometer yang terstandar. Ya, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah pengukuran suhu tubuh di rektal. Rektal itu anus ya, dubur. Terus dubur. Yang kedua itu adalah di rongga mulut. Yang ketiga itu adalah di membran timpani atau di liang telinga bagian tengah. Dan yang keempat adalah di aksila atau di ketiak. Jadi seperti kita ketahui sekarang kan sejak zaman COVID itu, jadi orang terbiasa sekali mengukur suhu tubuh dengan memakai permukaan ya, permukaan di dahi, bahkan di tangan. Padahal sama sekali tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Dalam literatur sendiri bahkan yang benar, yang paling mendekati suhu tubuh itu adalah pengukuran lewat membrana timpani atau lewat dubur dok. Yang standar. Dan itu tentu bukan agak riskan ya, tidak nyaman. Sehingga memang kebanyakan jarang memakai itu kecuali di tempat-tempat tertentu atau emang alatnya sudah ada. Kayak alat di membrana timpani sendiri alatnya memang lebih mahal dok, sehingga nggak semua fasilitas kesehatan memiliki alat tersebut. Alatnya itu boleh yang kan ada yang digital, ada yang raksa, ada yang GAN. Nah itu yang bagus yang mana itu? Kalau yang GAN berarti kan termometer permukaan ya, jadi seperti yang tadi dikatakan bahwa kurang itu akurat. tidak menggambarkan suhu yang lebih mendekati suhu tubuh. Sedangkan untuk termometer yang menggunakan air raksa saat ini lebih dihindari, karena ketika dia pecah maka keluarlah raksanya, air raksanya. Sedangkan kita ketahui bahwa air raksa adalah suatu logam berat. Dan itu berisiko terhadap kanker, terhadap badan, sekaligus terhadap lingkungan. Jadi yang dianjurkan saat ini adalah termometer digital, baik yang dimasukkan ke dalam mulut atau di aksila atau di rektal, dan termometer digital khusus yang dilakukan pemeriksaannya di membrana timpani atau telinga bagian tengah dok. Nah sekaligus ini teknis ya, kalau yang digital kan dimasukkan itu berapa lama diukurnya, terus atau tandanya bunyi atau apa itu gimana tuh? Ya dok, misalnya yang sering kita lakukan adalah di aksila ya dok ya. Kalau di aksila pastikan aksilanya kering dok. Di ketiak ya? Jadi ketiaknya kering, lalu disimpan baru dipencet. Nah, kita tunggu sekitar 2-3 menit. Biasanya ketika klik bunyi pertama dia perlu adaptasi dulu. Jadi dia belum selesai menghitungnya. Dia belum selesai, kemudian nanti setelah itu dia akan bunyi 2-3 kali berikutnya baru bisa kita ambil ketika suhunya dia sudah stabil ya. Sekitar 2-3 menit dok. Jadi memang menghabiskan waktu lebih banyak dibanding memakai yang tadi termogan. Tapi kan kita berkembali kepada aturannya. Memang kalau untuk mengukur yang lebih mendekati suhu tubuh adalah yang barusan dok ya. Salah satunya lewat pemeriksaan di ketiak. Jadi penting ya menyediakan alat ukur suhu di rumah bagi orang tua yang masih memiliki anak begitu ya? Iya, karena apalagi balita di mana biasanya angka morbiditas atau angka kesakitan terkait demamnya masih lebih sering terjadi dok daripada usia yang lain. Andai alat itu tidak ada, apa nih alat ukur? Boleh nggak kita pegang gitu ya, bandingin sama itu gimana itu? Itu sangat subjektif, jadi tidak dipakai sebagai
apa ya, sebagai hal yang bisa dijadikan acuan. Tapi memang kalau terpaksa tidak ada, ya memang subjek itu bisa kita lakukan dari wawancara bahwa menurut ibunya panas ya. Walaupun ya itu panasnya sangat subjektif. Ya, tidak ada data soalnya suhunya berapa. Ya, sedangkan dalam literatur dikatakan demam bila suhunya di atas 37,5, Dok. Oh, baik, makasih informasinya. Nah, sekarang andaikan ini langsung aja sudah ketahuan nih anaknya rewel, kemudian subjektifnya, kalau apalagi kalau anaknya udah agak gede kan, sampai 18 tahun, katakan saya demam, dipegang sama tangan emang terasa panas, di suhu ternyata tadi di atas 37,5 nih, gimana nih? Apa yang harus dilakukan begitu ya? Ya. Demam sendiri sebetulnya, Dok, kalau menurut literatur dikatakan bisa akan turun sendiri, Dok. Jadi kita bisa menunggu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau anak dengan kondisi demam, salah satunya adalah bisa terjadi penguapan yang meningkat, sehingga bisa kita berikan cairan yang lebih banyak, Dok. Baik lewat minum atau makanan yang mengandung kuah, misalnya air sup. Lalu istirahat. Lalu kita juga bisa memberikan surface cooling alias itu, Dok, dikompres. Nah, itu biasanya anak-anak di bawah 5 tahun suka rada mengelak tuh, karena merasa tidak nyaman. Kompres yang bisa kita lakukan adalah dengan air suam-suam kuku sudah cukup, Dok. Jadi jangan dengan air es, karena biasanya suka menggigil, Dok. Tidak juga dengan alkohol, karena alkohol itu kadang-kadang suka iritasi atau ya suka menggigil juga. Dan tidak semua orang punya alkohol juga di rumah. Jadi yang gampang dan selalu tersedia adalah air suam-suam kuku aja. Maka itu diharapkan bisa lebih cepat membantu menurunkan demam. Obat boleh nggak? Di mana saja, Dok? Dokter nggak nanya di mana saja. Di mana saja kompresnya. Nah, iya. Makasih ya udah ngingetin. Pertanyaannya lupa kelewat. Ya, boleh di mana aja. Jadi surface cooling atau kompres yang bisa kita lakukan itu intinya sih di seluruh permukaan tubuhnya, Dok. Boleh. Jadi semakin banyak permukaan tubuh yang dikompres, maka diharapkan demamnya akan cepat turun. Berarti dibuka baju semua gitu ya? Kalau tidak menggigil, Dok. Kalau tidak menggigil, boleh dibuka bajunya. Dan satu lagi, memang pada anak demam jangan diselimutin, Dok. Jangan diselimutin. Iya. Kenapa? Jangan diselimutin supaya demamnya keluar. Tujuannya akan keluar, ya. biar lebih cepat terpapar, sehingga akan membantu memproses penurunan demamnya. Kecuali, Dok, kecuali dia menggigil, boleh kita berikan selimut tapi tidak terlalu tebal juga. Kembali kepada kompres, bisa kita lakukan kompres itu di area misalnya yang sering kita lihat, karena itu gampang, di dahi, terus di kedua ketiak, Dok, ya, terus di dada, di perut, di selangkangan, intinya sih di seluruh. Iya, Dok. Selama anaknya oke-oke aja untuk diberikan kompres, berikanlah seluas-luasnya kita berikan kompres, dan itu harus diganti. Jadi ketika udah dingin kering lagi, kering lagi, ya diganti lagi. Itu berapa lama sampai? Ya, sampai ya kita kembali ke objektifnya. Udah turun belum demamnya? Diukur suhu lagi. Iya, betul. Ya. Terus hal yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa kalau anaknya tidak rewel-rewel amat, kadang-kadang tidak perlu tuh dikompres, Dok. Cukup minum yang cukup, batasin aktivitas. Kalau nggak, anak-anak kan kadang-kadang suka terlalu heboh ya, Dok, ya. Tapi kalaupun dia lari-lari dan dianya baik-baik aja sih tidak ada masalah, Dok. Tapi kalau suhunya tinggi mah kadang dia juga pasti pusing ya, pasti berbeda, jadi pendiam ya. Baik, terima kasih banyak nih infonya tentang ilmu kompres mengkompres. Nah, sekarang obat nih yang harus disediakan di rumah, yang boleh apa nih? Kan malam-malam misalnya ya, tuh untuk awal obat apa nih yang boleh? Iya. Untuk saat ini yang dikatakan aman untuk anak, obat itu ada 2 jenis, Dok, yaitu paracetamol dan ibuprofen. Tapi ibuprofen lebih baik sih diberikan pada anak usia di atas 1 tahun, ataupun paling muda kalaupun terpaksa ya di atas 6 bulan. Tapi dalam literatur
di atas 1 tahun atau tahun. bahkan di atas 2 tahun itu lebih aman. Yang paling aman sebetulnya diberikan pada segala usia adalah paracetamol, Dok. Paracetamol itu ibu-ibu perhatikan tiap merek tertentu sebetulnya kebanyakan sama. Ibu-ibu bisa melihat atau bapak-bapak bisa melihat bahwa dalam botol paracetamol yang sirup ada takaran mili. Dia akan menulis di sana 5 mili mengandung 120 mg, Dok. Dosis sendiri, dosis dari paracetamol sendiri adalah 10 hingga 15 mg per kilogram berat badan per kali. Bisa diberikan tiap 5 sampai 6 jam, Dok. Jadi misalnya jam 12 malam dia demam, jam 5 dia demam lagi, dokter bisa kasih lagi. Iya. Oh, merek tertentu juga ada yang takarannya berbeda ada, ya? Oh, jadi harus dibaca itu harus ya? Harus dibaca. Yang saya tahu kebanyakan sama, Dok, tapi ada merek yang berbeda yaitu Tempra. Tempra itu 5 mili dia mengandung 160, sehingga berbeda. Ada lagi yang sediaan drop, itu sediaan sirup ya, Dok. Kalau sediaan drop biasanya 1 mili mengandung 100 mg, lebih gampang dia. Kalau anaknya udah agak gede, boleh tablet? Boleh tablet, Dok. Dosisnya segitu. Dosisnya 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per kali. Jadi harus pintar matematika ya. Ada sediaan sirup yang forte. Biasanya di situ akan ada tulisan 5 milinya mengandung 250 mg paracetamol, ada juga yang 240 mg. Jadi ibu-ibu atau ayah bisa mengkonversi lewat tadi dosisnya adalah 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per kali. Oke. Tadi sudah ya penanganannya. Satu, mungkin jangan panik ya. Betul. Jangan panik. Yang kedua, kompres dulu ya. Kalau masih juga obat atau air minum yang cukup, rehidrasi ya. Kemudian obat. Nah, kapan kira-kira nih harus datang ke fasilitas kesehatan atau ke tenaga medis atau ke rumah sakit nih? Jadi kegawatannya apa gitu ya yang mengharuskan segera ke sana? Tergantung usia juga yang pertama, Tergantung Dok. usia. Jadi ketika demamnya terkena pada bayi muda, bayi muda itu adalah bayi di bawah 6 bulan. Itu hati-hati. Karena demamnya kita khawatirnya dia terkena infeksi yang bakterial yang berat. Ya. Yang pertama itu usia. Yang kedua adalah kondisi klinis, jadi kondisi keadaan umum anak. Kalau anaknya masih lari-lari, tidak tampak koyo, makan minum masih baik, minum obat tidak ada masalah, terus air kencingnya juga dia masih banyak tanpa dehidrasi, kita untuk 1, 2, 3 hari pertama mungkin baik-baik saja, tidak perlu panik. Kecuali ada hal-hal yang masuk ke dalam kategori red flag atau kegawat daruratan, yaitu bila demam menyebabkan dia kejang. Itu ya, jadi kejang demam. Nah, itu karena kejang adalah merupakan kegawatan dan kejang itu harus dihentikan, Dok. Harus segera dibawa. Jadi ketika dia ada demam walaupun 1 hari tapi ada kejang, maka harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat supaya kejangnya berhenti, Dok. Lalu bila ada tanda-tanda dehidrasi, misalnya demam disertai dengan asupannya tidak mau tuh, Dok, tidak mau makan, tidak mau minum, bahkan mungkin ada muntah, sehingga asupan tidak masuk, makan minum tidak mau, malah ada muntah, maka resiko dehidrasi lah dia. Jadi kekurangan cairan. Ya. Lalu yang ketiga adalah anaknya tampak tidak aktif, lebih loyo, mengganggu aktivitas sehari-hari. Biasanya dia main, ceria, aktif, terus tidur tidak terganggu, makan tidak terganggu. Tapi kalau sudah ada gangguan activity daily living dia, keseharian dia, jangan-jangan dia mengalami infeksi yang berat. Kalau yang lain masih bagus, demamnya tetapi masih ada, kita bisa melakukan konsultasi setelah hari ketiga demam, Dok. Jadi hari ketiga mau keempat dia masih demam, tapi anaknya baik saja, bisa kita melakukan konsultasi ke tenaga kesehatan terdekat. Kecuali yang tadi, kalau udah ada red flag, kita bisa lebih cepat, tidak nunggu 3 hari.
Jadi satu kondisi klinisnya ya, gimana dia keadaan umumnya. Kedua, kalau seandainya baik-baik saja walaupun masih demam tapi sudah lewat 3 hari harus dicari penyebabnya ya. Nah, hati-hati juga tadi dok yang pada bayi muda yang di bawah 6 bulan. Terus usia juga ya, karena beresiko, beresiko untuk tadi kejang ya. Beresiko khawatirnya dia terkena infeksi berat, dok. Kalau kejang demam bisa terjadi pada usia di bawah 6 tahun, dok. Jadi ketika dia usia di atas 1 bulan, di bawah 6 tahun bisa terjadi namanya kejang demam. Walaupun sebetulnya prevalence atau angka kejadiannya itu sekitar 2 hingga 5% saja, dok. Jadi tidak semua anak yang mengalami demam akan kejang demam. Oh iya. Oke, anak nanti saya untuk bahas tidak ada kejang, dok. Untuk kejang demam mah alhamdulillah ya, hebat. Alhamdulillah. Nanti untuk kejang demam kita bahas lagi ya. Baik, sekarang mah untuk demam. Jadi demam itu tidak selalu disebabkan karena infeksi ya. Karena ada penyebab yang lain. Ada penyebab yang lain. Tapi kebanyakan memang infeksi, dok. Tapi kebanyakan banyak infeksi. Karena banyak orang tua, wah ini demam, antibiotik kadang suka gitu ya. Nanti kita bahas. Itu lebih panjang lagi ceritanya. Panjang ya, udah nanti aja. Jadi jangan mindset kita bahwa demam itu obatnya antibiotik itu salah. Baik di dewasa juga sama begitu ya, jangan ya. Jadi harus dicari penyebabnya demam. Ada yang infeksi, ada non infeksi. Tapi sementara ada infeksi bakteri juga, ada infeksi virus, di mana virus kan tidak perlu antibiotik. Oke, baik. Senang sekali. Terakhir aja nih dok. Kadang masyarakat suka ini pengen kepo ya, pengen tahu nih pantrangannya nih apa kalau lagi demam ini nggak bolehnya apa, makanan atau apalah gitu, ada nggak? Secara khusus sih tidak ada, dok. Yang tadi saja yang jangan diselimutin saat demam, kecuali menggigil boleh selimut diberikan tapi tidak terlalu tebal. Mandi boleh nggak? Selama dia tidak menggigil, boleh dok mandi. Mandi boleh. Makan dan minum sesuai dengan aktivitas dia sehari-hari diberikan, tapi sebaiknya tadi kan rehidrasi ya dok. Cairan atau minum mungkin lebih banyak. Perlu nggak vitamin gitu lah? Vitamin selama asupan atau intake-nya masih bagus, tidak perlu dok. Oh, jadi tidak perlu ekstra gitu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih atas infonya. Terakhir barangkali dari dokter ada pesan-pesan tentang kesehatan anak secara umum dan demam secara khusus. Ilmu kesehatan anak itu ilmu kesehatan yang luas. Tapi poin dari ilmu kesehatan anak adalah tumbuh dan kembang. Demam merupakan salah satu keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh orang tua dan paling sering membawa dibawa anaknya berobat ke tenaga kesehatan. Yang penting saat menghadapi demam adalah tidak panik, tetap tenang, dan lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan yang tadi kita bahas di rumah. Itu saja dok. Ya, terima kasih. Kami mendoakan senantiasa Dokter Dede Lia Marlia tambah cantik, tambah disayang sama Dokter Rudi, menjadi ibu dari anak-anak yang luar biasa, serta semakin bermanfaat karena memberikan layanan untuk menjadikan anak-anak Indonesia tambah sehat, tambah cerdas dan soleh. Hatur nuhun atas kehadirannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu bermanfaat. Sahabat Probok kami, demikian bincang-bincang kita tentang tema kesehatan anak khususnya demam dengan Dokter Dede Lia Marlia spesialis anak. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon doa, dukungan, masukan buat podcast kami sehingga kami lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.